Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang komunikasi kewirausahaan dalam keperawatan. Nah, pengertian komunikasi adalah suatu ilmu dan seni penyampaian suatu pesan dari komunikasi kepada komunikan agar tercapai tujuan bersama. Komunikasi juga adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih atau pertukaran ide, perasaan, dan pikiran itu menurut Koizer dan Erb 1995. Kemudian ada komponen dasar komunikasi. Proses komunikasi selalu melibatkan beberapa komponen dan tahapan, yaitu screen message, recording, channel decoding, repair, feedback, contact, noise, and effect. Kemudian ada tujuan komunikasi dalam wirausaha. Nah, tujuannya adanya komunikasi yaitu untuk mengubah tingkah laku baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, ada juga fungsi komunikasi dalam berwirausaha. Fungsinya itu yang pertama meningkatkan kualitas produksi, yang kedua untuk meningkatkan pemasaran produk, yang ketiga untuk meningkatkan kerjasama, yang keempat untuk meningkatkan kualitas pemimpin, yang kelima untuk meningkatkan citra kewirausahaan, yang keenam merubah relasi. Selanjutnya, komunikasi dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, dan yang ketiga komunikasi massa. Selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi pada tahapan teoritis paling tidak mengenal atau memahami komunikasi dari dua perspektif, yaitu perspektif kognitif dan juga perspektif perilaku. Kemudian ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Dalam suatu organisasi, baik yang berorientasi komersial maupun sosial, komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua ada fungsi regulatif, yang ketiga ada fungsi integratif, dan yang keempat ada fungsi persuasif. Kemudian ada gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Gaya komunikasi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada the controlling style. Nah, komunikasi yang mengendalikan. Maksudnya itu membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Kemudian ada the equalitarian style. Nah, komunikasi ini melibatkan dua orang. Kemudian komunikasi ini juga bisa secara verbal maupun secara tulisan. Komunikasi ini juga secara terbuka. Kemudian ada the structuring style. Nah, komunikasi ini menyampaikan pesan secara verbal atau tulisan untuk memantapkan perintah yang disampaikan. Kemudian ada the dynamic style. Nah, the dynamic style ini gaya ini komunikasinya itu biasanya cenderung agresif, biasanya dipakai oleh juru kampanye gitu. Kemudian the relinquishing style. Nah, itu komunikasi yang mencerminkan kesedihan. Kemudian ada the withdrawal style. Yaitu komunikasi melibatkan dalam tidak mau dilibatkan gitu dalam komunikasi tersebut. Kemudian ada pengertian teknik presentasi. Nah, pengertian teknik presentasi ini menurut Titik Triwododo dan juga Joko Kristanto, yaitu pengertian presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam sebuah presentasi. Yang pertama ada presenter, yang kedua ada materi, yang ketiga ada sarana, yang keempat ada fungsi dan alat bantu, yang
5. Ada audiens. Nah, kemudian untuk persiapan presentasi. Yang pertama itu kenali orang yang akan Anda temui untuk presentasi. Kemudian, presentasikan dengan cara yang mudah dan juga dapat dipahami oleh audiens. Kemudian, memperhatikan rasa percaya diri di depan calon audiensnya. Kemudian, persiapkan untuk menghadapi kejadian khusus yang tidak terduga atau tidak diharapkan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami. Saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.